Oke, jadi di era saat ini teman-teman ya, jadi ini bisa menjadi peluang buat teman-teman. Nah, jadi sedangkan untuk mencari kerjaan saja untuk saat ini sudah lumayan sulit ya. Nah, ini bisa menjadi peluang buat teman-teman cari kerjaan freelance. Contohnya, ya menjadi konten kreator di channel YouTube walaupun memang ini tidak bisa cepat, tetapi teman-teman bisa mulai dari sekarang. Ya, ini sebagai acuan kita untuk ke depan nantinya. Nah, jadi di sini banyak sekali yang bertanya seputar konten remix ini bisa dimonetisasi atau enggak. Nah, kita akan bahas di video kali ini, teman-teman ya. Nah, karena fitur remix ini disediakan oleh YouTube ya, dan kalau masalah untuk dimonetisasi sesuai dengan pengalaman saya kemarin, ya itu memang ada beberapa yang berhasil dimonetisasi, tetapi yang namanya adalah sebuah remix ini siapapun bisa meremix ya. Dan itu nanti timbulnya itu adalah konten berulang kalau kita tujuannya monetisasi. Nah, jadi konten remix ini apakah bisa dimonetisasi? Jawabannya masih abu-abu ya, karena ada yang bisa, ada juga yang dismonet gara-gara ya kebanyakan orang yang remix ya. Nah, tapi saran dari saya buat teman-teman semua ya, di sini bukan kita ini meremix ini untuk tujuan kita remix itu enggak ya. Jadi teman-teman harus memiliki sebuah prinsip, kita remix ini kita untuk meningkatkan subscriber terlebih dahulu itu enggak masalah ya. Jadi kalau teman-teman tujuan untuk monetisasi mungkin itu masih abu-abu, tetapi kalau teman-teman tujuannya untuk mendapatkan subscriber terlebih dahulu, mengumpulkan subscriber terlebih dahulu sampai jangka yang kita tentukan, ya jadi itu bisa menjadi peluang buat teman-teman. Nah, misalkan nih teman-teman memiliki sebuah keahlian tentang desain ataupun yang lainnya ya, ketika teman-teman memiliki itu ya nggak masalah, teman-teman ditahan dulu untuk ilmunya, teman-teman bisa buat konten short terlebih dahulu. Nah, intinya kita mengejar subscriber terlebih dahulu menggunakan sebuah konten remix ya ataupun konten short ya. Itu yang wajib teman-teman terapkan. Nah, misalkan teman-teman pandai di bidang dari Microsoft Word ya, kemudian Excel. Nah, itu teman-teman itu sabar terlebih dahulu, teman-teman kembangkan terlebih dahulu untuk channelnya. Jadi buat terlebih dahulu channelnya, buat konten short terlebih dahulu dengan target kita, tujuan kita adalah subscriber. Jadi kalau konten remix ini kalau tujuannya untuk monetisasi itu agak susah ya. Tetapi jika teman-teman tujuannya untuk mengembangkan subscriber terlebih dahulu, kemudian nanti setelah target dari subscriber kita tercapai, baru kita membuat sebuah konten original. Nah, itu yang masuk akal ya kalau menurut saya. Ya, karena peluang membuat sebuah konten short ini sangat lebih mudah mendapatkan penayangan. Jadi ya tujuan kita nih, misalkan kita tujuannya nggak monetisasi, kita tujuannya ingin menambah subscriber terlebih dahulu, dan nanti ketika subscribernya sudah banyak, nah itu baru kita mengeluarkan untuk skill kita. Misalkan kita jago di Excel, jago di laptop, jago di desain, nah teman-teman bisa bagikan hal tersebut kita karena kita sudah memiliki penunjang dari subscriber kita tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi banyak sekali yang bertanya seputar konten remix ini apakah bisa dimonetisasi. Nah, itu jawabannya masih abu-abu. Jadi saran saya, ketika teman-teman memiliki skill, kembangkanlah terlebih dahulu di bagian konten short terlebih dahulu ya. Jadi kita cari referensi konten-konten yang bisa kita remix terlebih dahulu. Jadi kita kembangkan subscriber dulu. Nah, nanti setelah subscribernya ini sudah banyak ya, baru kita hapus video short, video remix kita, baru kita upload konten asli kita. Kita bisa membagikan skill kita. Ya, misalkan teman-teman jago di Android ya, jago di perbaikan dari laptop, nah itu teman-teman bisa bagikan di situ dengan catatan teman-teman kembangkan terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang ya, ini ya nanti akan susah teman-teman. Jadi ya walaupun teman-teman di sini masih bekerja nggak masalah, teman-teman bisa buat konten short terlebih dahulu ya. Jadi nanti ketika channel YouTube kita ini sudah banyak subscribernya, nah itu kan bisa menjadi jalan kita ya, barulah kita hapus semua videonya, baru kita buat video panjang. Nah itu ya, jadi maksud saya adalah seperti itu. Jadi ya semoga teman-teman ini paham. Nah, jadi tujuan kita membuat konten short ini, satu, kita kembangkan subscriber terlebih dahulu ya, entah itu apapun kita kembangkan terlebih dahulu ya. Ketika nanti subscribernya banyak, baru kita membuat video panjang tentang keahlian kita ya. Jadi itu saran dari saya agar untuk channel kita ini lebih bisa dimonetisasi ya, daripada kita yang mengharapkan konten remix, karena kita nggak pernah tahu konten remix ini kan banyak yang meremix ya, dan itu bisa jadi bisa dimonetisasi juga bisa tidak, artinya masih abu-abu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi saran saya kembangkan terlebih dahulu dibikin konten remix ini maupun konten short, dan nanti subscriber sudah banyak baru skill teman-teman bagikan di sini ya. Jadi seperti itu, karena di era seperti ini
untuk mencari pekerjaan saja susah, ya tentunya ini bisa menjadi peluang teman-teman. Nah, jadi pesan dari saya, jangan berfokus pada satu platform saja. Jelajahi semua platform yang memiliki sebuah fitur monetisasi. Seperti TikTok, ya, ada TikTok Shop for Creator, Affiliate, ya, ada Shopee Affiliate, ya. Ada juga Facebook, di sini juga ada fitur monetisasinya. Ada juga aplikasi CapCut yang saat ini juga ada fitur monetisasinya. Nah, teman-teman bisa berkembanglah di beberapa platform ya, dan teman-teman bisa pahami mana nanti yang terpenting kita jalan terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi intinya kita jalan terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah jalan, kita sudah tahu triknya, nanti akan nemu untuk hasilnya. Nah, jadi saran dari saya ada seperti itu ya. Nah, jadi saya juga memiliki sebuah tujuan ya. Memang saya mengembangkan sebuah konten short yang alhamdulillah untuk sampai saat ini sudah sampai 1 juta penayangan ya, 1 juta, 1 penayangan. Nah, di sini saya akan buktikan ya, saya akan masuk di bagian dari aplikasi YouTube Studio saya. Di sini saya sudah memiliki sebuah channel dengan 37.000 subscriber dan total penayangan sudah 1 jutaan. Dan ini saya juga terus terang kepada teman-teman, ini tujuan saya bukan konten short ya. Jadi tujuan saya bukan konten short. Jadi konten short ini hanya saya kembangkan untuk penambahan jumlah subscriber saya ya, dengan target yang akan saya tentukan nantinya ya. Tetapi tujuan utama saya memang bukan konten short sama sekali. Konten short ini hanya untuk menunjang subscriber saya ya. Jadi dan untuk kedepannya ini tetap akan saya buat sebuah video panjang sesuai dengan keahlian saya. Nah, itu tujuan saya, karena tujuan saya adalah agar channel ini yang saya kembangkan ini bisa dimonetisasi. Nah, kalau kita tujuannya untuk di bagian dari remix ini ataupun konten short ini untuk monetisasi, nah itu mungkin kalau apalagi kalau konten remix ya. Jadi kalau konten short video sendiri itu nggak masalah, tetapi kalau konten remix ini untuk tujuan monetisasi ini nggak bisa ya, karena masih abu-abu. Dan saya sendiri di sini memang saya fokus di short, tetapi tujuan saya bukan short. Dan nanti ketika subscribernya sudah terpenuhi, saya akan membuat sebuah konten video panjang, dan konten short ini mungkin akan saya hapus semua ya. Ini nggak masalah bagi saya, karena tujuan saya memang saya mengharapkan konten original saya ya. Jadi seperti itu. Nah, itu sebagai contoh referensinya. Oke, dan ini real nggak ada editing ya, mendapatkan 1 juta penayangan dan juga 790.000 penonton baru di konten short saya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi apakah konten short ini konten remix ya maksudnya. Jadi konten short yang kita buat sendiri ini sih bisa ya, bisa dimonetisasi. Kemudian kalau kita menggunakan konten remix, nah inilah yang masih abu-abu ya. Tetapi teman-teman nggak masalah, teman-teman manfaatkan untuk saat ini, dimana nanti ketika subscribernya sudah banyak bisa kita refresh, bisa kita hapus, bisa kita buat konten original kita ya. Membuat video panjang itu akan lebih bagus kalau tujuan kita penghasilan. Jadi ya di saat ini untuk pekerjaan juga sudah semakin sulit. Kalau teman-teman nggak berkembang dari sekarang ya, itu akan ketinggalan ya. Jadi seperti itu saja penjelasan tentang konten remix ini, apakah bisa dimonetisasi atau enggak ya. Jawabannya masih abu-abu, karena sebagian ada yang dimonetisasi, sebagian juga ada yang dismonetisasi. Karena konten remix ini siapapun bisa meremix, artinya semakin banyak orang yang meremix ya, semakin kecil untuk channel kita bisa dimonetisasi. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi informasi ataupun inspirasi kepada teman-teman semua. Dan ingat pesan saya, jangan berfokus pada satu platform saja. Bisa berkembang di platform lain yang menyediakan sebuah fitur monetisasi. Bahkan jika teman tahu di Capcut juga ada fitur monetisasi. Nah, itu juga bisa teman-teman kembangkan juga di sana. Di TikTok, di YouTube, di Shopee, itu teman-teman bisa bekerja freelance di situ. Nah, itu pesan dari saya, semoga menginspirasi. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.